Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Flatliners. Film ini merupakan film drama horor fiksi ilmiah remake berdurasi 110 menit, hasil garapan dari Niels Arden Oplev dari skenario Ben Ripley, berdasarkan film berjudul sama karya Peter Filardi. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang kisah 5 mahasiswa kedokteran yang terobsesi melakukan eksperimen untuk mencari tahu pengalaman kehidupan setelah kematian. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari film Flatliners. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Courtney, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang pernah mengalami kecelakaan mobil bersama adiknya. Kecelakaan nahas yang membuat mobilnya menabrak truk dengan sangat keras sebelum akhirnya terlempar dari atas jembatan. Dari tragedi ini, Courtney harus kehilangan adik perempuan yang sangat dekat dengannya. 9 tahun setelah kecelakaan tersebut, Courtney sedang magang di Trinity Emmanuel Medical Center. Sebagai seorang calon dokter, Courtney tentu diizinkan untuk berinteraksi dengan pasien. Hari itu di jadwal jaganya, Courtney menemui seorang pasien bernama Lauren yang dia ketahui sempat meninggal selama beberapa menit karena kehilangan detak jantung dan denyut nadinya. Courtney penasaran apa yang Lauren rasakan dan lihat selama menit-menit kematiannya itu. Tapi ketika dia bertanya, Lauren yang baru saja tersadar justru bertanya balik kepada Courtney tentang apakah dirinya telah kehilangan seseorang yang dia sayangi. Pertanyaan itu membuat Courtney sebenarnya agak terkejut dan membuatnya makin penasaran. Tapi sebelum dia bertanya lebih lanjut pada Lauren tentang pengalamannya mati suri, rekan perawatnya datang untuk memindahkan Lauren ke rumah sakit lain. Courtney keluar dari ruangan. Dia menangani pasien lain yang baru saja dipindahkan. Itu adalah pasien pria, yaitu seorang pekerja konstruksi berusia 30 tahun yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Courtney sempat berebut menangani pasien itu dengan mahasiswa lain yang juga sedang magang, itu adalah Ray. Ketika mereka berdua masih meributkan penanganan apa yang tepat untuk si pasien, tiba-tiba saja pasien mengalami penurunan kondisi sehingga dokter resmi datang menyuruh Courtney serta Ray keluar dari ruangan. Setelah shift jaganya selesai, Courtney tidak langsung pulang ke rumah. Dia pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang kehidupan setelah kematian. Gagasan yang membuatnya terobsesi setelah kecelakaan yang terjadi padanya. Dia baru duduk di sana sebentar ketika mendengar Sofia, yaitu teman kuliahnya, menangis di sudut lain perpustakaan. Sofia kelelahan belajar. Dia merasa tidak mampu bertahan di kuliah kedokteran karena banyak materi yang dia tidak mampu pahami. Courtney mencoba untuk menenangkan dan menghiburnya. Lalu ketika berjalan pulang bersama, Courtney mengajak Sofia untuk ikut dengannya mengerjakan eksperimen yang saat itu memang sedang Courtney rencanakan. Sofia tidak langsung mengiyakan, dia pikir dirinya sudah terlalu lelah dengan belajar dan deretan ujian yang menanti mereka. Jadi eksperimen di luar itu mungkin akan mengganggu jam belajarnya. Courtney tidak mau menyerah begitu saja, dia bilang pada Sofia kalau kesempatan bergabung selalu terbuka. Beberapa hari setelahnya, Courtney dan teman sekelasnya mengikuti kelas yang diadakan oleh Dr. Barry Wolfson. Barry adalah pengajar yang sangat tegas. Dia tidak menerima sedikit pun kesalahan, bahkan dia menyuruh siapapun mahasiswanya yang tidak serius untuk keluar. Mungkin kelas Dr. Barry adalah kelas yang paling dihindari oleh banyak mahasiswa kedokteran di kampus Courtney. Tapi bagi Courtney dan juga Ray yang memang cerdas, mereka bisa melewati semua pelajaran dengan baik. Sementara itu, di luar jam kuliah dan jam magangnya sebagai dokter residen, Courtney masih terobsesi dengan eksperimennya. Dia mengajak Jamie, yaitu rekannya yang lain di semester yang sama. Jamie tidak tahu kalau Courtney ingin melakukan eksperimen. Dia pikir Courtney mengundangnya untuk melakukan pesta di basement gedung rumah sakit, di mana banyak kamar yang tidak terpakai. Sophie juga diundang dalam eksperimen ini. Masalahnya adalah sejak awal Courtney tidak pernah menjelaskan tentang prosedur eksperimennya yang terbilang cukup berbahaya.
Jadi, ketika dia membawa Sofia dan Jamie ke ruangan laboratorium dengan alat pemindai otak pasca kematian, mereka berdua kebingungan. Courtney mencoba menjelaskan tujuan eksperimennya. Dia bilang kalau dia ingin mencoba memetakan kerja otak setelah seseorang dinyatakan meninggal dan mendokumentasikan apa yang terjadi setelah seseorang mati. Gagasan itu membuat Jimmy tertarik, tapi Sofia menolaknya. Courtney tidak ingin meminta apapun dari kedua temannya itu selain membuatnya menghentikan jantungnya selama 60 detik menggunakan defibrilator, sehingga mereka bisa merekam aktivitas hemodinamik dari otaknya. Ini adalah rencana yang benar-benar beresiko. Jika Jimmy dan Sofia gagal melakukan kejut jantung untuk menghidupkan Courtney lagi, maka nyawanya akan melayang. Sebenarnya resiko ini sudah dipikirkan oleh Courtney. Dia bahkan telah membuat surat yang membuktikan kalau dia melakukannya secara sukarela untuk kepentingan eksperimennya, dan ini akan melepaskan Jamie serta Sofia dari segala bentuk tanggung jawab atas kematiannya. Jamie mau melakukannya, tapi Sofia menolak karena dia ketakutan jika Courtney nanti kehilangan nyawanya. Selama proses berjalan, Jamie sebenarnya tegang dan takut juga, apalagi Sofia panik setelah tanda detak jantung Courtney menghilang. Courtney untuk saat itu meninggal dunia. Jimmy merekam aktivitas otaknya selama berada dalam masa kematian. Kesadaran Courtney seolah melayang keluar dari bangunan dan bergerak bebas keluar. 60 detik dengan cepat berlalu, Jamie dan Sofia berusaha menghidupkan lagi Courtney. Sialnya mereka kesulitan dan hampir gagal. Keduanya meminta bantuan Ray yang segera datang untuk membantu mereka menyadarkan Courtney. Di tengah kepanikan mereka, Courtney mendadak merasa terbawa ke alam yang sangat asing baginya. Dia melewati jembatan dengan banyak orbs mengelilinginya. Usaha Ray untuk mengintubasi Courtney yang mengalami hipoksia ternyata berhasil. Courtney akhirnya hidup kembali. Saat Courtney tersadar, Marlo, yaitu rekan sekaligus saingan Ray, datang untuk mengetahui eksperimen tersebut. Mereka berlima kemudian pindah ke rumah Courtney, yang kebetulan tinggal sendiri. Courtney menceritakan pengalamannya selama mati suri, selagi Sofia memeriksa kondisinya memastikan temannya itu sudah kembali dengan kondisi yang baik. Jamie menyiapkan rekaman gelombang otak selama Courtney tidak sadar. Mereka menontonnya bersama-sama dan menyaksikan kalau ada suatu reaksi tertentu yang terjadi di otaknya selama Courtney mati. Anehnya, setelah eksperimen tersebut, Courtney mulai mengingat kembali satu persatu peristiwa masa lalunya. Di malam yang sama, Courtney yang tiba-tiba saja mengingat resep roti buatan neneknya seperti orang yang menggila dengan memanggang 6 roti dalam semalam. Dia juga berlari sejauh 19 km tanpa alasan yang tidak jelas. Tidak berhenti sampai di situ, keanehan Courtney yang mengejutkan teman-temannya. Entah bagaimana caranya, dia mengalami peningkatan kecerdasan secara drastis hingga mampu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan sangat sempurna. Hal lain yang membingungkan teman-teman Courtney adalah keterampilannya bermain piano yang sangat baik setelah 12 tahun dia tidak bermain. Marlo berpikir bahwa eksperimen Courtney membuat semua sel otaknya kembali tersambung untuk mengakses semua kemampuan yang telah dia pelajari. Jamie, Sofia, dan Marlo tentu saja terkesan dengan hasilnya. Hanya Ray, satu-satunya orang yang menolak eksperimen dilanjutkan atau diulangi kembali karena terlalu beresiko. Menginginkan hasil yang sama dengan Courtney, yang lain berniat melakukan eksperimen tanpa peduli resikonya. Sementara itu Courtney mulai mengalami kejadian-kejadian mistis yang menakutkan. Entah hal mistis atau halusinasi, tapi sesuatu yang tidak diduga mulai mengganggu dirinya. Dia sama sekali tidak menceritakan ini pada teman-temannya, dan ketika eksperimen Jimmy dimulai, Ray pun datang. Jamie yang berada di ambang kematian melihat kenangan bersama mantan pacarnya sebelum dia akhirnya tersadar. Eksperimen mereka yang kedua terbilang berhasil lagi. Mereka berpesta, Courtney dan Jamie sekarang memiliki euforia yang sama. Mereka seolah terlahirkan kembali dan punya banyak energi dalam tubuhnya. Tapi Courtney sama sekali tidak bercerita pada Jamie tentang pengalaman yang dirasakannya ketika dia sendirian, tentang sesuatu yang mulai menghantuinya. Jamie yang baru saja gembira karena kecerdasannya meningkat langsung bingung ketika dia mulai melihat sosok mantan pacarnya yang tiba-tiba muncul di rumah sakit. Jamie juga akhirnya tidak menceritakan ini. Di malam berikutnya Marlo mendapat giliran untuk melakukan eksperimen. Dia melihat semua kenangan masa lalunya hingga bagian terburuk dari peristiwa yang pernah dia lalui ketika Marlo tidak sengaja membunuh seorang pria di rumah sakit karena kecerobohannya. Setelah Marlo selesai, Sofia yang baru tiba karena sebelumnya ditahan oleh ibunya untuk pergi, memaksa teman-temannya melakukan eksperimen padanya.
Ray awalnya menolak. Courtney juga mengatakan kalau petugas kebersihan akan datang 20 menit lagi untuk membersihkan ruangan yang mereka pakai. Eksperimen itu akan jadi terlalu beresiko untuk diketahui orang lain. Namun setelah perdebatan kecil, eksperimen tetap dilakukan oleh mereka. Sialnya, ketika baru beberapa detik berjalan, petugas kebersihan datang. Semuanya menjadi panik dan berusaha menghidupkan Sofia kembali. Sofia yang saat itu sedang melihat kembali ke masa lalunya ingat kejahatan yang dia lakukan kepada Irina, yaitu teman sekelasnya, dengan menyebarkan foto telanjang Irina ke satu sekolah. Jamie berusaha mengalihkan perhatian petugas kebersihan dengan menyalakan alarm kebakaran, sementara yang lain yang sudah berhasil menghidupkan Sofia lagi. Mereka terburu-buru pergi keluar gedung, meninggalkan petugas keamanan yang berusaha mengejar mereka. Kelima mahasiswa kedokteran itu kemudian pergi ke sebuah pesta, di mana Courtney mulai diganggu kembali dengan sosok adiknya dan mengalami halusinasi yang sangat mengerikan. Ketika teman-temannya baru saja merasakan euforia dari efek eksperimen mereka, Courtney justru masuk ke sebuah lubang rasa bersalah yang mengganggu kehidupannya. Di malam yang sama, Marlo mengaku secara jujur kepada Ray tentang pembunuhan yang dia lakukan secara tidak sengaja saat dia berjaga di UGD dan menangani pasien pria bernama Cyrus Gudgeon yang tersengat ubur-ubur. Semua orang hanya tahu kalau Cyrus meninggal karena syok, tapi Marlo menjelaskan pada Ray kalau nyawa pasien itu hilang karena kesalahannya yang salah memberi obat kepada Cyrus, sehingga dia mengalami efek samping obat yang membunuhnya. Marlo juga bilang pada Ray selama dia berada dalam keadaan mati saat eksperimen, dia telah melihat Cyrus dan jadi merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakukan. Rasa bersalah itu juga yang dirasakan oleh Courtney. Rasa bersalah yang sangat mendalam karena telah membunuh Tessa, yaitu adiknya, secara tidak sengaja. Tidak hanya Courtney, bahkan Jamie dan Sofia pun mengalami hal yang sama. Jamie melihat mantan pacarnya berada di kapal layar miliknya dan menangis. Lalu terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang sangat keras berasal dari kursi di kapal. Namun ketika Jamie membukanya, tidak ada apa-apa di sana. Hanya tali temali untuk layar kapal dan kain penutupnya. Di tengah ketegangan tersebut, sosok seram muncul di belakang Jamie. Suara panggilan telepon mengalihkan perhatian lelaki yang sedang diteror ketakutan itu. Courtney menelpon dan menceritakan tentang kelihatannya terhadap sosok sang adik yang telah lama meninggal. Dia merasa dihantui oleh adiknya sendiri. Jamie kemudian segera menyusul Courtney yang pulang ke rumahnya. Sementara Jamie berada di perjalanan, Courtney membuat video di ponselnya untuk menjelaskan tentang eksperimen serta konsekuensinya, ditambah penjelasan bahwa dia melakukan eksperimen tersebut karena merindukan adiknya, bukan karena minatnya terhadap sains, penemuan ilmiah, atau kemajuan dunia kedokteran. Gangguan terasa semakin intens terjadi, entah kenapa Courtney merasa dia dihantui oleh arwah adiknya, itu bukan halusinasi baginya. Sosok adiknya terasa begitu nyata. Sedangkan itu Jamie belum juga datang ketika Courtney melihat sosok adiknya di ruang tamu, memandang marah ke arahnya dan menyeret dirinya. Ketakutan Courtney hilang kendali, dia pun berlari melalui jendela dan berniat turun lewat tangga darurat gedung. Namun, tragedi nahas terjadi. Courtney terjatuh dari tangga tersebut setelah dia merasa yakin kalau hantu adiknya yang mendorongnya. Jamie tiba terlambat, dia tidak tahu kalau Courtney telah tewas. Keesokan harinya mereka semua dihubungi oleh pihak kampus tentang kematian Courtney. Ini adalah kabar duka yang sangat mengejutkan. Jamie, Sofia, Ray, dan Marlo tentu saja terpukul atas kematian Courtney. Mereka kehilangan sosok teman yang sangat mereka kagumi dan sayangi. Duka yang mereka rasakan itu juga masih harus ditambah dengan kepanikan mereka jika eksperimen yang dilakukan diketahui pihak universitas. Investigasi akan segera dilakukan dan mereka harus menghapus semua jejak eksperimen yang tersimpan agar tidak dikeluarkan dari universitas. Jamie dan Ray akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke tempat Courtney, mengambil semua catatannya tentang eksperimen di buku dan menghapus yang tersimpan di laptop. Masalah lain muncul ketika Jamie dan Ray tidak bisa menemukan ponsel Courtney. Jamie akhirnya menelpon Marlo, memintanya untuk turun ke kamar mayat dan mengambil ponsel Courtney dari sana. Marlo berhasil mengambilnya, namun dia tidak buru-buru keluar, melainkan melihat jasad Courtney di lemari jenazah, jasad yang telah membiru. Anehnya setelah itu, ketika Marlo menutup lemari jenazah, dia melihat tulisan pembunuh di lemarinya dan tiba-tiba saja ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Courtney. Marlo menjawabnya, dia mendengar suara Courtney di sana. Perempuan itu mulai ketakutan, dia membuang ponselnya tapi tiba-tiba lampu di ruangan jenazah itu padam. Di tengah kegelapan, Marlo melihat sosok Cyrus
yaitu pasien yang telah dibunuhnya dengan tidak sengaja. Marlo pun berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi dan keyakinan itu yang membuatnya tersadar kembali. Lampu di ruang jenazah pun tiba-tiba menyala. Sementara di kapal layar Jamie, dia kembali dihantui sosok mantan pacarnya dan suara tangisan bayi yang pernah Jamie minta untuk diaborsi. Ketakutan dengan sosok yang dilihatnya, Jamie pun jatuh dari kapal. Dia mencoba berenang ke dermaga di mana sosok asing menikam tangannya menggunakan pisau. Setelah semua kejadian aneh itu, teman-teman Courtney berkumpul. Mereka yang tersisa menonton rekaman terakhir yang dibuat oleh Courtney sebelum kematiannya. Dari rekaman itulah, keempatnya mengetahui bahwa Courtney juga mengalami teror yang sama. Ketika Marlo, Jamie, dan Sofia yakin kalau mereka diteror oleh dosa-dosa mereka, Ray justru berpikir kalau mereka sebenarnya hanya berhalusinasi. Untuk menengahi kebingungan dan menyelesaikan kebuntuan, malam itu akhirnya mereka yang telah melakukan eksperimen memilih untuk berterus terang atas kesalahan yang pernah dilakukan. Jamie memulai ceritanya lebih dulu. Dia bercerita tentang mantan pacarnya yang bernama Alicia, yaitu salah satu pelayan di klub ayahnya. Jamie menghamili perempuan itu tapi kemudian menyuruhnya melakukan aborsi. Setelah kejadian itu, Jamie meninggalkan Alicia begitu saja. Ketika ceritanya selesai, yang lain bingung. Bagaimana bisa Jamie dihantui oleh seseorang yang masih hidup? Itulah pertanyaan mereka. Jamie sendiri sebenarnya tidak paham, dia juga tidak mengerti tentang sosok yang menikam tangannya. Meski Jamie yakin kalau dia melihat Alicia, tapi dia tidak yakin kalau gadis itu yang melakukannya. Jamie malah berpikir kalau ada suatu energi jahat yang menyerangnya dengan memanfaatkan rasa bersalah dan dosa yang dia miliki. Ray pun mencoba mengajak teman-temannya berpikir rasional, tapi semuanya mengabaikan teori Ray. Jamie, Sofia, dan Marlo terlanjur percaya dengan pikiran mereka sendiri. Sofia lalu melanjutkan giliran pengakuannya. Dia pun bercerita tentang Irina Wong, yaitu teman sekelasnya yang jauh lebih pintar dan IPK-nya jauh lebih tinggi dari Sofia. Karena merasa takut tersaingi, Sofia meretas pesan Irina dan mengirimkan foto telanjangnya ke seluruh kelas hingga akhirnya membuat kehidupan Irina hancur. Ray masih mencoba meyakinkan yang lain bahwa itu hanyalah halusinasi. Mereka berdebat tentang ini hingga akhirnya sepakat untuk mencari jawaban secara ilmiah lebih dulu untuk mengetahui apakah ini hanya efek samping dari eksperimen mereka atau memang dosa telah menghantui mereka. Malam itu mereka belum menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Lalu keesokan harinya, Sofia masih diteror dengan dosanya terhadap Irina. Dia merasa dirinya dipermalukan seperti yang Irina rasakan. Kepanikannya bertambah ketika Sofia masuk ke dalam lift dan merasakan lift itu bergerak sangat cepat ke bagian atas. Dia pun berteriak ketakutan hingga pintu lift terbuka dan sosok Irina muncul. Semua itu terhenti ketika pintu lift kembali tertutup. Sofia sadar dan tampak bingung dengan apa yang barusan terjadi padanya. Di hari berikutnya, Marlo dan Ray bertengkar. Penyebab pertengkaran mereka adalah karena Ray telah mengecek laporan autopsi Cyrus dan menyadari kalau Marlo telah mengganti isinya. Dia melakukan itu untuk melindungi reputasinya sendiri. Ray pun mendesak agar Marlo melaporkannya kepada dekan atas perbuatannya mengubah laporan autopsi. Marlo tentu saja menolak, dia tidak ingin karirnya hancur. Ray tidak berkata banyak, tapi dia bilang kalau Marlo tidak pantas menjadi dokter karena perbuatannya tersebut. Lalu Ray pergi dengan wajah kecewa. Di tempat lain, Sofia mengajak Jamie menemui Irina untuk menemaninya minta maaf kepada teman lamanya. Mereka bertemu di kantor Irina. Sofia mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas tindakan yang tidak terpuji serta merugikan Irina tersebut. Irina awalnya tidak merespon dengan baik. Dia tampak menghindar, tapi setelah Sofia mengejar dan memohon padanya, Irina pun memaafkan Sofia. Jamie melihat cara ini sepertinya berhasil, jadi dia juga akan melakukan cara yang sama dengan Sofia, yaitu meminta maaf pada orang yang pernah dia lukai. Jamie sempat menghubungi Marlo, mengatakan tentang ide tersebut dan menyarankan Marlo melakukan hal yang sama untuk menyudahi teror mereka. Jamie pun pergi ke tempat Alicia. Dia menemukan mantan pacarnya itu bersama seorang anak laki-laki yang sebenarnya adalah anak Jamie yang tidak pernah Alicia aborsi. Jamie bilang kalau dia akan menebus kesalahannya, tapi dia tidak tahu kalau anak yang digandeng Alicia adalah putranya. Jamie meminta maaf karena kesalahannya dan berjanji akan menafkahi putranya sebagai bentuk tanggung jawab Jamie. Keesokan harinya Marlo berhalusinasi dicekik oleh Cyrus saat mengemudi dan dia menabrakkan mobilnya. Bosan dihantui oleh rasa bersalahnya, Marlo pun menghilangkan kesadarannya sendiri dan berada di ambang kematian dengan harapan bisa meminta maaf langsung kepada sosok Cyrus.
Dia sempat mengirim pesan kepada Ray, di mana Ray langsung bergegas menghubungi Sofia dan Jamie untuk mencarinya dan menghentikan niat Marlo. Sayangnya mereka terlambat. Marlo ditemukan sudah berada dalam ambang kematian selama beberapa menit lebih lama. Usaha untuk membawanya kembali tidak berhasil, namun Ray berusaha lebih keras dengan menyuntikkan cairan untuk memicu kerja jantung. Saat itu Marlo juga melihat Courtney hadir di alam bawah sadarnya. Courtney meminta Marlo memaafkan dirinya sendiri. Marlo pun kembali hidup. Dia akhirnya memutuskan untuk berterus terang kepada Deckard tentang kematian Cyrus yang membuatnya berada dalam masa percobaan. Marlo dan Ray kemudian membuang laptop Courtney ke sungai, membiarkan eksperimennya hanya diketahui dirinya saja. Marlo, Ray, Sofia, dan Jamie pun mengenang Courtney dan merayakan persahabatan mereka di restoran kecil, tempat mereka biasa berkumpul, di mana ada seorang pria tua melakukan permainan piano seperti yang pernah dimainkan oleh Courtney. Mereka pun tampak terharu mendengarnya dan kemudian bersulang untuk menghormati Courtney. Saya tidak pernah menonton film asli dari Flatliners, tapi hasil remake-nya ini menurut saya sudah sangat menarik. Jalan ceritanya terus berkembang dan emosinya cukup intens. Ketegangan yang berusaha dibangun oleh Niels Opley dalam film garapannya ini juga cukup efektif menakuti penonton. Untuk pecinta film horor dengan elemen fiksi ilmiah, saya rasa Flatliners akan sangat disukai oleh banyak orang. Film ini punya ending yang jelas dan bagus, tidak ada hal-hal konyol dan tidak masuk akal di sepanjang cerita. Semua yang ada di dalam adegan terasa seperti kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di realita, dan itulah yang membuat film ini jadi benar-benar sangat menarik serta bisa dinikmati. Kita tidak akan pernah menemukan tipu muslihat murahan di dalamnya yang membuat kita seolah tampak bodoh. Ini adalah film yang brilian dan layak untuk kalian tonton. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.